Bismillah, ketemu lagi. Tahun 2021 adalah tahun spesial ya, karena hanya dalam waktu 2 bulan aja kita bisa menyaksikan ada 4 sistem operasi baru. Yang pertama ada Android 12, lalu Harmony OS, kemudian iOS 15 dan macOS Monterey. Dan yang terbaru adalah Windows 11. Tidak seperti OS-OS lain, Windows terbaru ini tidak selalu dirilis setiap tahun. Dari Windows 10 ke Windows 11 itu contohnya rentang waktunya sampai dengan 6 tahun. Tapi kabar baiknya, Windows 11 ini bisa didapatkan secara free, gratis. Tapi hanya untuk pengguna yang sebelumnya sudah menggunakan atau memiliki lisensi Windows 10 yang original. Nah sekarang mari langsung saja kita bahas fitur baru apa aja sih yang ada di Windows 11. Nah, hal pertama yang langsung terlihat adalah posisi taskbar dan start menu yang bertahun-tahun ini ada di kiri bawah, sekarang bisa dipindahkan ke tengah. Jadi agak-agak mirip macOS nggak sih ya? Nah, bisa jadi mirip, tapi rasanya tidak terlalu jadi masalah sih ya, karena makin kesini sistem operasi itu memang makin mirip satu sama lain. Nah, kotak start menu yang ada di Windows 11 ini menampilkan kontak pencarian di paling atas, diikuti ada 18 icon aplikasi yang bisa kita pin, lalu di bawahnya lagi ada 6 recent apps ataupun recent file yang baru saja kita buka. Di kotak start menu ini juga ada icon untuk restart ataupun shutdown PC kita. Kemudian untuk jendela folder maupun aplikasi ini tampil lebih cantik dengan sudut melengkung, tidak kotak kaku lagi ya. Tampilan keseluruhannya terlihat lebih transparan seperti efek frosted glass. Nah, jadi agak-agak mirip dengan yang ada dulu di Windows Vista. Kita juga bisa menggunakan tema yang berbeda, bisa light ataupun dark, sama halnya seperti di iOS dan juga di Android. Nah, di Windows 11 juga diperkenalkan fitur baru yaitu Snap Layout untuk membuka lebih dari satu window aplikasi atau folder dengan lebih cepat dan optimal, termasuk ketika menggunakan monitor eksternal. Fitur ini juga tentunya akan memudahkan ketika kita menjalankan Windows 11 pada device-device yang berbasis tablet ataupun 2-in-1. Tidak mau kalah dari sistem operasi mobile, Windows 11 pun memiliki widget, tapi bukan di home screen, melainkan memiliki jendelanya sendiri. Bisa menampilkan ada cuaca, ada kalender, highlight foto, hingga highlight berita. Nah, konten yang ditampilkan pada widget ini bisa kita atur sendiri maupun diatur otomatis memanfaatkan teknologi AI. Nah, di masa-masa yang masih pandemi seperti ini, banyak orang melakukan pertemuan secara online. Microsoft pun sadar akan hal ini dan akhirnya mereka memilih untuk mengintegrasikan aplikasi Microsoft Teams ke dalam Windows 11 untuk kebutuhan video atau conference call. Jadi kita tidak perlu lagi menginstall sendiri, walaupun sebenarnya aplikasi ini masih kalah tenar dari Zoom. Di samping itu, Microsoft juga meningkatkan dukungan untuk device yang memiliki layar sentuh, contohnya seperti Surface Pro, di mana UI dari Windows akan menyesuaikan secara otomatis agar optimal dan lebih mudah disentuh. Contohnya jarak icon yang jadi lebih lebar untuk meminimalisir salah pencet. Terus juga ada dukungan gesture seperti halnya sedang menggunakan touchpad, termasuk juga dukungan haptic feedback ketika kita menggunakan stylus pen yang mendukung haptic feedback. Tampilan Microsoft Store juga jadi salah satu yang dirombak menjadi lebih minimalis, tidak kaku kotak-kotak lagi. Dan hal paling menariknya adalah adanya dukungan untuk menjalankan aplikasi Android di Windows 11 secara native. Caranya yakni dengan mendownload aplikasi Android lewat Amazon App Store. Nah, belum jelas apakah semua aplikasi Android ini bisa berjalan di Windows 11, termasuk juga game, atau hanya aplikasi-aplikasi tertentu saja yang bisa. Yang jelas pada presentasi saat launching kemarin, Microsoft mendemokan aplikasi sejuta umat, apalagi kalau bukan TikTok yang bisa berjalan di Windows 11. Namun perlu dicatat bahwa Microsoft menyebutkan ada dukungan teknologi Intel Bridge untuk membawa aplikasi Android ke Windows. Tapi jangan khawatir, karena Intel Bridge ini juga bisa berjalan dan kompatibel untuk device-device yang menggunakan CPU dari AMD maupun ARM. Nah, satu fitur lain yang tidak kalah penting dihadirkan untuk mereka
para gamer. Windows 11 membawa fitur Auto HDR yang sebelumnya ada di Xbox Series S dan Series X. Fungsinya untuk mendongkrak kualitas warna dan kecerahan gambar dari game yang sedang kita mainkan. Dengan catatan selama gamenya mendukung dan juga kita menggunakan monitor yang mendukung HDR. Terakhir, ini bukan fitur baru tapi lebih soal kenyamanan. Gue yakin banyak dari kita yang benci ya dengan Windows Update. Nah, di Windows 11 nanti Microsoft menjanjikan update yang akan diberikan memiliki size 40% lebih kecil. Jadi semoga saja update-update yang akan hadir di Windows 11 nanti ini tidak akan sampai mengganggu kita sebagai pengguna. Nah, lalu kapan Windows 11 ini bisa digunakan? Microsoft tidak menyebut tanggal atau bulan secara pasti, mereka hanya mengisyaratkan akan hadir pada musim liburan, yang artinya itu antara biasanya Oktober sampai dengan Desember tahun ini.